Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Pembelajaran dalam Jaringan Daring pada Anak Berkebutuhan Khusus selama Pandemi COVID-19 di SLB Flora Indonesia. Di sini saya akan membacakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizky Dermawan Gulo dengan NIM 13190201. Lasmi N Pasaribu dengan NIM 13190027 dan saya sendiri Vina Noviawati dengan NIM 13190523. Di sini saya akan membacakan latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh pendidikan terhadap anak didiknya dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keilmuan, agar anak didiknya secara aktif dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Pada bidang pendidikan, sains, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama untuk mengikuti pertumbuhan dan perkembangan di era modern ini. Pembelajaran merupakan inti dan muara segenap proses olahan pendidikan. Kualitas sebuah lembaga pendidikan hakikatnya diukur dari kualitas proses pembelajarannya, di samping output dan outcomes yang dihasilkan. Oleh karena itu, kriteria mutu dan keberhasilan pembelajaran seharusnya dibuat secara rinci, sehingga benar-benar dapat diukur dan diamati. Pembelajaran bukan saja akan memperjelas target dalam setiap tahap pembelajaran, namun sekaligus juga meningkatkan accountability guru. Idealnya setiap guru dan kepala sekolah memiliki kemampuan menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Permasalahan rendahnya pemahaman mahasiswa di Indonesia tidak hanya dialami oleh siswa reguler saja, akan tetapi siswa berkebutuhan khusus juga memerlukan perhatian yang lebih khusus di samping hambatan yang dialami oleh siswa tersebut. Sekolah kebutuhan khusus memiliki keberagaman siswa kebutuhan khusus seperti tunarungu B, tunagarita ringan C, dan tunagarita sedang C1. Sehingga dalam proses pembelajaran seharusnya memiliki model pembelajaran yang menarik untuk dapat memudahkan siswa dalam menerima pelajaran dari guru. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Lasmi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil penelitian kami, yaitu yang pertama rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SLB Flora Indonesia, jenjang SDLB atau SMPLB. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SLB Flora Indonesia jenjang SDLB atau SMPLB. Yang ketiga, bagaimana evaluasi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SLB Flora Indonesia jenjang SDLB atau SMPLB. Kemudian hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 2 hipotesis. Yang pertama, ada perbedaan pengaruh signifikan jenjang kemampuan awal siswa terhadap presentasi belajar semua siswa SLB Flora Indonesia. Yang kedua, terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara jenis penggunaan media dengan jenjang kemampuan awal siswa terhadap presentasi belajar semua siswa SLB Flora Indonesia. Yang kemudian ada maksud dan tujuan penelitian. Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi perencanaan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 SLB Flora Indonesia jenjang SDLB atau SMPLB. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 SLB Flora Indonesia jenjang SDLB atau SMPLB.
Yang ketiga, mengidentifikasi evaluasi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, SLB Flora Indonesia jenjang SDLB atau SMPLB. Kemudian metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam melakukan penelitian ini, yang pertama adalah observasi. Penelitian melakukan observasi secara online saat kegiatan pembelajaran daring berlangsung dengan membuat rekaman atau mengambil gambar dengan merekam saat pembelajaran berlangsung, sehingga memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran daring SDLB Flora Indonesia. Yang kedua, wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mencari informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran daring secara lisan kepada informan dan key informan. Sehingga dalam wawancara ini ada pewawancara dan orang yang diwawancarai atau disebut first order understanding dan second order understanding. First order understanding, hal ini dimaksudkan penelitian untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang diteliti atau informan peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan kemudian informasi diberikan interpretasi atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut guna memberikan penjelasan yang benar tentang permasalahan-permasalahan penelitian tersebut. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang diberikan dengan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran daring yang merupakan arsip-arsip dari sekolah, sehingga gambaran umum sekolah, Prota, Promes, Silambus, RPP, hasil penilaian tengah semester, dan penilaian harian siswa. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Rizky. Di sini saya akan melanjutkan penelitian kami sebagai berikut. Gambaran umum SLB Flora Indonesia. SLB Flora Indonesia merupakan lembaga pendidikan khusus bagi anak tunarungu dan tunagrahita sebagai pengembangan diri SLB Flora Indonesia yang didirikan pada bulan Mei tahun 1987 untuk jenjang pendidikan SDLBC sampai SMPLBC. Jenjang pendidikan di SLBC Flora Indonesia mulai dari SD dan SMP dengan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 11 orang dengan keterbatasan jumlah 10 guru PNS dan 2 guru honorer, dan jumlah murid saat ini berjumlah 40 siswa. SLB Flora Indonesia mempunyai masalah, salah satu diantaranya adalah dalam menangani orang tua siswa yang ingin berkonsultasi masalah gangguan perkembangan anak pada saat pendaftaran sekolah untuk penempatan kelas anak apakah masuk ke kelas tunarungu dan tunagrahita. Dengan keterbatasan waktu guru, maka tidak dapat melayani konsultasi orang tua mengenai gangguan perkembangan pada anaknya. SLB Flora Indonesia membutuhkan informasi yang jelas tentang gangguan perkembangan anak sebagai sarana konsultasi. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, pengumpulan data atau data collection. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagainya. Yang ketiga, data display. Data display adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk metrik, diagram tabel, dan bagan. Yang keempat dan terakhir, verifikasi dan penegasan kesimpulan atau conclusions, drawing, and verification merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa
kegiatan interpretasi dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dan terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian kami, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SLB Flora Indonesia terdiri dari penyusunan prota, promes, silabus, dan RPP sesuai dengan jenis keutamaannya dan memuat unsur COVID-19 dengan kurikulum yang disederhanakan. 2. Pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SLB ada 3. Kegiatan utama yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang penyampaiannya disesuaikan dengan jenis keutamaannya. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SLB Flora Indonesia yang terdiri dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik di dalamnya. Sekian hasil penelitian kami. Jika ada pertanyaan dan saran bisa bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih.